Baik, teman-teman, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu serta mahasiswa yang telah bergabung di ruangan Zoom pada sore hari ini. Perkenalkan kami dari DPBIK atau Direktorat Pengelolaan Bisnis, Inovasi dan Kewirausahaan. Di sini ada Mbak Cynthia, selamat sore Mbak Cynthia, dan Mbak Pelis. Halo, selamat Halo, sore. selamat sore. Siap, terima kasih Mbak Sinta dan Mbak Felis. Kemudian pada kesempatan sore hari ini telah bergabung juga ada manajer pusat bahasa, sertifikasi dan program tanpa gelar non-degree yaitu Ibu Ratri. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Anton, selamat sore teman-teman semua. Oke. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, acara kick-off meeting ini diselenggarakan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kursus POI, sebuah program pelatihan bahasa Inggris berbasis digital yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, khususnya dalam mendukung pencapaian standar kompetensi dan persyaratan kelulusan. Jadi ya, bagi teman-teman yang akan mengejar jam belajar, nanti bisa memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik mungkin, gitu ya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua gitu ya. Untuk rangkaian acara sesi pertama nanti akan ada pemaparan materi kick off meeting yang akan dipaparkan oleh Ibu Manajer kami. Kemudian setelah mendengarkan paparan terkait kick off meeting, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan nanti dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan seputar pelaksanaan POI agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas juga gitu ya. Dan kami mohon juga untuk disampaikan informasi ini khusus kepada teman-teman yang berhalangan hadir pada sore hari ini supaya nanti dapat melihat rekaman Zoom yang kami akan unggah di website dpbik.unpar. Jadi teman-teman yang tidak hadir juga nanti boleh menyaksikan rekaman kick off meeting ini gitu ya sebagai informasi gitu. Dan untuk pemaparan kick off meeting saya akan serahkan kepada Ibu Ratri. Dipersilakan. Oke, selamat, makasih Mas Anton untuk pembukaannya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kursus ini dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ikut kick off meeting di sini. Nah, sebelum kita mulai untuk pemaparan materi, di sini apakah sudah pernah ada yang ikut kursus POI sebelumnya? Boleh merespon menggunakan reaction yang raise hand. Silakan teman-teman. Berapa orang yang udah pernah ikut kursus ini? Oke, ada satu orang yang angkat tangan. Masih, saya masih menunggu. Ada lagi yang udah pernah ikut sebelumnya? Oke, ada lagi satu lagi yang angkat tangan. Ya, sip. Ada lagi, mantap. Ya, ya. Oke. Sejauh ini saya udah lihat 5 orang angkat tangan. Oke, ada 6 sekarang. Oke, nah, apakah dari teman-teman di sini ada yang punya tenggat waktu tertentu? Jadi dia harus menyelesaikan kursusnya misalnya sebelum 10 Oktober. Ada nggak di sini? Oke, oke, ada 2. Masih saya tunggu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, oke. Ada sekitar 14 orang ya di sini ya. Oke, makasih teman-teman. Jadi saya tahu kira-kira
situasi di sini akan seperti apa. Oke, nah teman-teman untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan akun Foxy. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan penggunaan akun tersebut untuk tujuan belajar teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang di sini apa ya dikejar tengah waktu tertentu gitu. Nah, jadi eh, saya akan share screen ya. Udah kelihatan belum? Ya, tapi masih bentuknya ini ya. Oke, ya. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau yang udah pernah pakai Foxy mungkin sudah pernah tahu bagaimana cara mengaksesnya. Tapi untuk teman-teman yang baru, jadi untuk pakai akun Foxy ini teman-teman sebaiknya mengakses menggunakan IDE teman-teman. Cara masuknya gimana untuk IDE? Silakan teman-teman masuk melalui SSO Unpad, kemudian masuk menggunakan email student teman-teman. Nanti masukkan password dan segala informasi yang diperlukan. Kemudian teman-teman silakan menuju dashboard teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang sekarang sedang sambil buka laptop, silakan teman-teman bisa sekalian praktek juga, ya. Di dashboard, kemudian nanti klik My Courses. Setelah itu nanti teman-teman cari yang Pearson Online English, POE Self Study 2025 batch 11. Jadi teman-teman masuk ada di batch 11. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil ya masuk ke dashboard ini, kemudian teman-teman silakan scrolling agak ke bawah dikit, teman-teman temukan yang namanya tautan Foxy. Ya. Di tautan Foxy ini silakan teman-teman klik bagian POE ini. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, yang teman-teman klik adalah Open in New Window. Ya. Nah, eh, untuk teman-teman yang lama mungkin nanti tampilannya akan sedikit berbeda. Untuk teman-teman yang baru masuk, nanti akan langsung diarahkan ke Foxy Proficiency Assessment. Ya. Kalau teman-teman yang udah pernah, mungkin akan langsung masuk ke bagian home, di mana teman-teman bisa pilih-pilih materi. Ya. Untuk teman-teman yang udah pernah dan masuk ke dashboard materi, nanti saya akan menjelaskan susulan ya. Jadi untuk teman-teman yang baru nanti silakan pilih ya. I know some English atau my English is pretty good. Sebaiknya teman-teman jangan memilih no English, nanti akan mempengaruhi ke Foxy Proficiency Assessment yang akan keluar. Jadi teman-teman bisa pilih di antara dua ini. Nah, kemudian setelah teman-teman pilih, teman-teman langsung go to text ya. Jadi pastikan teman-teman itu ketika buka akun ini dan mau melakukan Foxy Proficiency Assessment atau yang kita sebut VPA, teman-teman ada di waktu yang cocok untuk teman-teman. Jadi jangan jangan sampai teman-teman hanya punya waktu 20 menit atau misalnya 15 menit, teman-teman iseng-iseng buka. Jadi pastikan teman-teman memiliki mengalokasikan waktu secara khusus untuk mengerjakan tes ini. Biasanya tesnya itu sekitar 40 menitan. Nah, setelah klik uh, go to test, go to my test my level, ya. Teman-teman bisa langsung mulai mengerjakan. Jadi yang pertama di sini ada grammar activities, kemudian ada listening activities, dan juga ada reading activities.
Oke, nanti setelah mengerjakan tesnya, teman-teman bisa mengerjakan eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya untuk mengetahui latar belakang teman-teman. Jadi semua materi di sini personalize sesuai dengan latar belakang teman-teman dan keperluan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini, kemudian setelah itu langsung next, getting to know you ke personal goals ya. Di sini teman-teman bisa memilih kira-kira teman-teman ikut kursus untuk apa. Misalnya kalau mau nyiapin untuk tes benchmark, bisa pilih prepare for exams gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau juga menggunakan English untuk bekerja nantinya, bisa juga use English for work. Jadi teman-teman bisa memilih personal goal sesuai dengan keperluan teman-teman masing-masing. Jawabannya bisa lebih dari satu. Setelah itu, teman-teman bisa pilih topik-topik kesukaan teman-teman apa aja. Bisa pilih sebanyak-banyaknya. Nanti materinya juga akan dipilihkan sesuai dengan minat teman-teman. Gitu. Jadi nanti mereka akan memberikan semacam usulan materi, ya, jadi teman-teman bisa pilih. Nah, setelah mengerjakan tes, kemudian sudah mengisi informasi tentang latar belakang, nanti teman-teman juga bisa tahu level teman-teman ada di mana, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata begitu tes hasilnya masih intermediate, nanti ada materi tertentu yang yang perlu teman-teman ambil. Nah, mungkin untuk mencoba akunnya, kita langsung aja ya. Sebentar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah berhasil masuk ke akun Foxy dan udah tes dan mengisi segala kelengkapannya, nanti teman-teman akan melihat dashboard yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek semuanya satu persatu. Di sini ada profile. Di profile tersebut, teman-teman bisa bisa mengecek ya kira-kira personal goals teman-teman apa aja, interestnya apa aja yang tadi sudah teman-teman isi, dan ini bisa diubah sesuai dengan keperluan teman-teman, bisa diedit seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman juga bisa langsung mulai belajar ya. Di sebelah sini ya, untuk teman-teman yang sudah lama masuk ke akun Foxy, di sebelah kanan atas itu ada test your level. Jadi eh, ada assessment yang teman-teman VPA yang teman-teman bisa kerjakan. Kalau teman-teman yang baru tadi VPA-nya di depan, ya, untuk teman-teman yang udah lama bisa cek di bagian home teman-teman sendiri. Jadi kalau ternyata udah keluar, ya, kalau di sini kan akun saya udah kelewat tuh harusnya 18 Juni. Karena belum dikerjakan sampai sekarang pun masih bisa dikerjakan. Jadi saya tinggal klik aja tes your level nanti langsung mulai tesnya. Nah, kemudian di sebelah sini teman-teman itu bisa mengecek progresnya teman-teman. Jadi bulan ini teman-teman udah belajar berapa menit, kemudian sudah berapa aktivitas yang teman-teman selesaikan. Di sini juga teman-teman bisa lihat performance-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat study time-nya udah berapa. Jadi teman-teman nggak harus selalu berkontak dengan tutor kami. Teman-teman nggak harus selalu berkontak dengan tutor kami. Teman-teman bisa cek sendiri untuk waktu jam belajar teman-teman sudah berapa banyak. Gitu. Walaupun sebetulnya data ini juga terekam oleh di kami juga di account yang lain gitu. Jadi eh, itu untuk home, kemudian teman-teman bisa pilih katalog atau materi teman-teman yang teman-teman pelajari. Nah, di sini ya teman-teman sebaiknya memilih materi sesuai dengan hasil PPA teman-teman.
kalau misalnya tadi nih, ya kan hasil PPA saya di sini karena levelnya misalnya intermediate, ya. Terus di sini materinya teman-teman bisa pilih, teman-teman ada di mana gitu. Teman-teman bisa ambil at level, jadi misalnya sesuai dengan level teman-teman atau level ke bawahnya. Tapi sebaiknya untuk teman-teman jangan ambil level yang di bawah karena memang sih gampang, pasti jawabannya betul semua, tapi sebaiknya teman-teman itu memilih di levelnya atau satu level di atas. Begitu. Nah, contoh kalau misalnya hasil PPA-nya itu intermediate, teman-teman wajib mengambil kursus yang intermediate English. Ini wajib selesai. Teman-teman wajib menyelesaikan ini. Begitu juga untuk teman-teman yang ada di level lainnya. Jadi nanti kalau dibuka filternya seperti ini, ya, teman-teman bisa pilih coursesnya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang hasilnya beginner English, oke, suara saya masih masuk nggak ya? Masuk. Oh, oke, masih masuk ya. Terima kasih. Tunggu sebentar, karena sepertinya ada gangguan sedikit di laptop saya. Saya coba screen dulu ya. Teman-teman, mohon ditunggu sebentar ya, sedang di-refresh dulu karena ada sedikit gangguan.
Oke, eh, halo teman-teman. Maaf ya, ada gangguan teknis dengan komputer saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk ketidaknyamanannya ya. Jadi mungkin kita akan kembali lagi ke penjelasannya. Mungkin di sini udah ada ya teman-teman yang coba untuk buka akunnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada yang coba untuk buka akunnya dan kemudian ada pertanyaan, teman-teman jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Boleh melalui ruang Zoom ini atau teman-teman boleh juga langsung eh, tanya di grup WA juga nggak apa-apa gitu. Jadi tadi kita sampai, oke sebentar ini saya tutup. Ya, oke. Nanti kita kembali ke sini tentang pemilihan materi. Jadi untuk teman-teman jangan lupa setelah mengerjakan VPA, teman-teman perhatikan hasil VPA-nya apa, kemudian sesuaikan materi wajibnya dengan yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman hasil VPA-nya lo Intermediate English, teman-teman harus ambil ini, Intermediate ambil yang ini, High Intermediate juga ambil yang ini. Begitu. Nah, selain ada materi wajib, teman-teman juga boleh pilih materi ya yang sesuai dengan keperluan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen nerusin kuliah di luar negeri, teman-teman boleh juga ambil academic readiness for graduate students atau misalnya teman-teman pengen ahli dalam penulisan bisnis, jadi teman-teman mau pengen pinter nulis email, teman-teman bisa pilih ini juga. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang eh, negosiasi, di sini juga ada. Atau misalnya teman-teman pengen belajar tentang industri otomotif, teman-teman juga bisa pilih. Jadi bisa pilih sesuai dengan eh, minat teman-teman, tapi pastikan teman-teman menyelesaikan materi wajibnya teman-teman, gitu. Nah, selain ada materi yang wajib, ya, dan sesuai dengan keperluan, bisa juga teman-teman memilih sesuai dengan topik-topik yang teman-teman sukai. Gitu. Jadi bukan teman-teman perlukan, tapi teman-teman sukai. Nah, di sini kalau teman-teman klik filter by type, nanti ada yang namanya Dynamics Units. Nah, di sini adalah topik-topik yang seru-seru gitu dan juga pastinya topik-topik ini diperbarui. Teman-teman boleh pilih yang mana aja sesuai dengan keperluan teman-teman. Ya. Nah, itu cara penggunaan eh, pemilihan materinya. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu atau latihan berbicara, nah di akun ini latihan berbicaranya belum belum bentuk produksi penuh, tapi masih dalam bentuk latihan pengucapan gitu. Jadi teman-teman bisa pergi ke sini, Word Bank, kemudian nanti teman-teman bisa latihan. Gitu. Misalnya eh, bisa coba yang ini. Oh, oke. Oke, teman-teman bisa pilih ya, misalnya ini. Adults, adults, Nah, kemudian nanti teman-teman bisa pilih. Ya. adults, Oh, sebentar, bisa latihan pronunciation juga. Tapi sebentar, saya cari dulu. Oh ya, di sini di pronunciation practice. Jadi teman-teman klik aja ya. Nah, kemudian di sini ada instruksi ya. Kalau misalnya teman-teman bagaimana teman-teman bisa mengoperasikan ini. Jadi kalau teman-teman mau mendengarkan eh, kosakatanya, teman-teman silakan klik yang ini, kemudian klik yang gambar mikrofon kalau teman-teman mau merekam
suara teman-teman. Jadi kalau saya lihat ini itu instruksinya agak mirip-mirip dengan benchmark seperti itu, ya. Jadi teman-teman bisa langsung mulai. Terus coba teman-teman dengan, Rescue Center. terus bisa diulang. Nah, Rescue Center. Nah, bentuknya seperti ini untuk latihan berbicaranya. Nah, untuk latihan berbicara yang di pengucapan, ini tuh ada batas maksimalnya dalam satu hari. Jadi pastikan teman-teman memanfaatkannya dengan baik. Begitu. Itu untuk yang pronunciation practice ya. Jadi bisa latihan pengucapan. Di sini juga teman-teman bisa vocabulary review. Ya. Jadi kosakata yang ada di listening atau ada di reading itu akan masuk di sini kalau teman-teman klik. Ya. Oke, jadi itu untuk penggunaannya. Nah, sekarang teman-teman mari kita explore untuk dashboard dari IDE ya. Nah, di sini silakan teman-teman pilih Pearson Online English yang, sorry ini batch 9 ya. Oke. Sorry, yang tadi itu yang lama, yang ini yang baru ya. Silakan teman-teman klik My Course, kemudian teman-teman masuk ke batch 11. Nah, di sini teman-teman bisa membuka kurikulumnya, kemudian linknya tuh bisa dilihat dibuka di sini, tautan Foxy, kemudian nanti klik POE, nanti terhubung dengan IDE yang lama, kemudian open in new window. Nah, itu langsung teman-teman terhubung dengan akun POE-nya teman-teman. Nah, jadi masuknya pasti lewat IDE ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya udah lihat ini apa tautan Foxy, teman-teman juga bisa cek learning schedule-nya gitu. Jadi untuk Foxy ini eh, ada jadwal khusus yang harus teman-teman ikuti supaya teman-teman bisa paling nggak mencapai progres minimal. Nah, biasanya progresnya itu bisa ditempuh paling nggak 6 bulan. Tapi di sini ada teman-teman yang memang harus eh, memenuhi suatu tenggat waktu, jadi otomatis jam belajarnya memang harus lebih dari biasanya, ya. Oke, tunggu sebentar, saya akan buka untuk study plan-nya ya. Jadi study plan ini teman-teman bisa download juga tadi di IDE-nya teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kalau tadi study plan itu teman-teman download, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini adalah study plan yang sudah diatur berdasarkan VPA teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata VPA-nya itu beginner English, berarti teman-teman wajib menyelesaikan materi beginner English ya. Dalam 1 minggu paling nggak teman-teman harus menyelesaikan 18 lessons. Nah, dari Pearson sebetulnya mengusulkan sekitar 4 jam belajar 1 minggu. Nah, teman-teman wajib menyelesaikan beginner English untuk teman-teman yang PPA-nya beginner. Kemudian bisa mengkombinasikannya juga dengan Dynamics Units. Tadi Dynamics Unit itu adalah bagian di mana teman-teman bisa belajar berdasarkan materi yang teman-teman senangi. Jadi topiknya sesuai dengan minat teman-teman. Nah,
Berdasarkan usulan dari Pearson, memang teman-teman belajarnya minimal 4 jam 1 minggu, ya, dan juga akan melakukan check up session 1 bulan paling nggak 1 kali. Jadi kalau di sini ada bagian yang namanya check up session, itu artinya kita akan melakukan online meeting seperti ini untuk mengecek progres teman-teman. Jadi teman-teman boleh tanya apapun ya ketika check up session, dan teman-teman juga boleh menyampaikan tujuan teman-teman dalam belajar. Jadi kalau misalnya target teman-teman misalnya pengen selesai kursus ini di bulan Desember, misalnya ingin lebih cepat, kemudian teman-teman mau tes benchmark di tanggal tertentu, teman-teman bisa konsultasi dengan tutor kami, ya. Di sini ada Mbak Felis, jadi Mbak Felis akan membantu teman-teman juga ketika teman-teman belajar. Nah, di sini tanggalnya tuh ada 24 atau 25 September, itu artinya teman-teman bisa pilih di hari mana yang teman-teman bisa datang, gitu. Nah, eh, biasanya 1 bulan 1 kali sekitar minggu ketiga atau minggu keempat, ya. Jadi pastikan teman-teman bisa hadir ya di chat session supaya teman-teman bisa konsultasi secara langsung dengan kami. Kalaupun ternyata teman-teman membutuhkan kami, ya segera teman-teman jangan ragu untuk mengirim WhatsApp pada kami, bisa tanya ke grup, ya. Kemudian untuk di sini ada juga yang namanya Voxy Proficiency Assessment atau VPA. Nah, ini tuh bentuknya seperti VPA 1 itu seperti tes penempatan atau placement test. Yang VPA 2 itu bentuknya seperti midterm atau UTS-nya teman-teman. Jadi progresnya teman-teman di tengah program itu akan dilihat, ya. Kemudian VPA 3 itu bentuknya seperti final term. Nah, untuk VPA sendiri ya, kalau yang VPA 1 itu otomatis terbuka di awal untuk teman-teman yang baru ikutan kursus dan baru membuka akunnya. Nah, kemudian di VPA 1 ini setelah teman-teman mengerjakan 90 hari kemudian akan ada VPA yang kedua. Nah, kemudian 90 hari kemudian teman-teman ada yang akan melakukan VPA 3. Gitu. Jadi progresnya teman-teman ini akan dipantau juga oleh kami. Ini untuk yang beginner, sebetulnya komponen programnya sama dari beginner sampai high intermediate. Yang berbeda adalah materi apa yang harus diambil oleh teman-teman. Ya. Jadi kalau di sini ada kodenya HBE, berarti High Beginner. Itu berarti teman-teman harus menyelesaikan materi yang ada di High Beginner. Sama juga dengan Low Intermediate. Low Intermediate kodenya LIE seperti ini, kemudian yang intermediate itu IE. Nah, untuk teman-teman yang intermediate, jumlah unit dan lessons-nya memang lebih banyak, tapi itu wajib diselesaikan oleh teman-teman. Ya. Untuk high intermediate, ya teman-teman juga harus menyelesaikan materi high intermediate dengan dynamics unit pilihan teman-teman sendiri. Nah, untuk dynamics unit itu sendiri, satu dynamics unit itu terdiri dari 12 lessons ya. Jadi mari kita lihat ya. Untuk dynamics unit. Jadi kalau teman-teman buka di katalog, kemudian pilih dynamics unit. Nah, paling nggak 1 minggu teman-teman menyelesaikan satu topik dynamics unit. Misalnya saya suka binatang. Nah, jadi ada yang 12 unit, 12 lessons, ada yang 24 lessons. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau yang mana. Mungkin bisa yang tentang anjing, tentang salmon, dan lain-lain. Gitu. Teman-teman bisa pilih sendiri, tapi pastikan teman-teman menyelesaikan satu dynamics unit 1 minggu. Kalau misalnya ternyata 1 minggu ini teman-teman bosan gitu dengan animals, ya, dengan topik yang sama, teman-teman bisa pindah juga nggak apa-apa, ya. Jadi paling enggak
Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, misalnya teman-teman ada di level intermediate, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dynamic units, berarti paling nggak teman-teman harus menyelesaikan 12 kali 5 dynamic units minimal. Jadi, sorry, eh, 12 lessons kali 5 dynamic units. Jadi paling nggak ada 60 lessons yang harus diselesaikan. Gitu. Teman-teman nggak usah khawatir, sebetulnya satu lessons-nya itu pendek banget, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit aja. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai penggunaan akunnya. Kira-kira teman-teman masih punya ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini untuk penggunaan akunnya? Oh ya, eh, sebelum saya lupa, oke sebentar ya, Farel ya. Nanti, oke siap nanti ya setelah ini. Jadi teman-teman sebaiknya ketika teman-teman hari ini teman-teman segera buka IDE teman-teman ya. Kemudian eh, segera dicoba akun POE teman-teman bisa dibuka atau enggak. Kemudian kalau bisa hari ini juga ya. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ada masalah, silakan teman-teman melaporkan akun teman-teman ke sini. Jadi teman-teman silakan klik ini dan mengisi formulirnya supaya terekam dengan baik ya. Jadi teman-teman tidak perlu ngechat di grup ya. Oh kak error, kak error, kak error. Tapi teman-teman langsung isi di sini aja. Karena kalau misalnya semua isi di grup, kan di sini ada 135 peserta, nanti takutnya ketumpuk-tumpuk. Jadi supaya kami bisa mengecek akun teman-teman secara terstruktur. Gitu ya teman-teman. Pastikan hari ini juga teman-teman mengecek akun teman-teman dan melaporkan kalau ada masalah. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke Farel Alfasya. Silakan Farel. Izin bertanya Kak, Eh, Silakan. aku tuh kan ikut buat persyaratan exit test. Mm-mm. Berarti itu tuh eh, nanti pas tes VPE dan dapat nilai 880 bisa langsung exit test atau gimana Kak? Boleh, boleh. Boleh langsung exit test. Ya. Tapi ini ya teman-teman, eh, jangan bergantung hanya pada VPA saja. Ya. Jadi pastikan teman-teman juga melengkapi jam belajarnya. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan PRT terbaru tentang bahasa Inggris ya. Sebentar, saya bukakan dulu. Jadi yang perlu teman-teman miliki itu selain hasil tes bahasa Inggris, teman-teman juga harus punya simpanan jam belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di infografis ini nanti akan kami bagikan juga ya di grup WhatsApp. Nah, ini rangkuman dari peraturan rektornya. Nah, kenapa jam belajar itu jadi penting? Pertama, di peraturan tersebut juga tercantum kalau misalnya teman-teman hasil level tesnya itu A1 atau lebih rendah, berarti teman-teman harus punya jam belajar 80 jam belajar di level A2, kemudian 80 jam belajar lagi di level B1. Jadi paling enggak untuk teman-teman yang ikut POE ya, minimal banget satu batch itu teman-teman menyelesaikan 80 jam belajar. Nah, bagus lagi kalau misalnya dalam satu batch itu teman-teman bisa memenuhi 180 jam belajar. Nah, kenapa kalau misalnya lihat di pasal mengenai dispensasi, ya, persyaratan mahasiswa yang bisa dapat dispensasi satu, sudah melakukan peningkatan kemampuan sesuai dengan jam belajar minimum. Ya. Kemudian mahasiswa sudah memenuhi seluruh kewajiban akademik maupun non-akademik lainnya yang ada di prodi dan di universitas. Ya. Nah, kemudian teman-teman sudah melakukan jam belajar tambahan
80 jam untuk mahasiswa sarjana dan sarjana terapan atau 20 jam tambahan bagi mahasiswa diploma 3. Nah, karena itu teman-teman tidak hanya sebaiknya tidak hanya bergantung pada hasil VPA saja, tapi juga jam belajar itu harus dipenuhi juga. Gitu. Nah, selain memenuhi ketentuan ini, ya nanti harapan saya sih teman-teman nggak perlu sampai dispensasi ya, karena ini kan panjang prosesnya. Semoga dengan persyaratan minimal, misalnya 80 jam di A2, 80 jam di B1, atau 80 160 ditambah dengan 80 jam tambahan, gitu teman-teman sudah bisa lulus benchmark seperti itu. Karena teman-teman masih harus mengajukan dispensasi ke Kaprodi, kemudian dari Kaprodi ke dekan. Setelah itu dari dekan harus mengirimkan surat ke Direktorat Akademik. Itu. Karena itu jam belajar menjadi sangat signifikan ya. Karena menjadi tabungan teman-teman kalau misalnya amit-amit banget knock knock on the wood teman-teman harus dispensasi begitu. Jadi sebaiknya memang jam belajarnya dipenuhi. Gitu ya Farel. Apakah jawaban saya menjawab pertanyaan Farel dengan jelas? Mau ngelurusin Kak. Berarti Boleh. kan misalnya aku nih CFR-nya A2. Mm-mm. Berarti harus memenuhi 80 jam belajar Mm-mm. plus VPA minimal 880. Mm-mm. Habis itu eh, ikut exit test. Mm-mm. Kalau lulus udah selesai, kalau misalnya Mm-mm. masih gagal, harus ada 80 jam tambahan lagi gitu. Betul, betul banget itu Farel. Oke, Ya. makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada yang lain lagi? Mumpung kami semua masih di sini. Ada Rizky, silakan Rizky. Izin bertanya. Halo? Halo, Ya. ya. Permisi Kak, izin bertanya. Mm-mm. Saya itu ikut POE yang batch 10 kemarin, Mm-mm. tapi jam belajarnya itu masih 180. Mm-mm. Ba- 100. batch entry level saya itu Mm-mm. waktu itu hasilnya A1, jadi harus Mm-mm. 240 jam. Mm-mm. Tapi ini akun POE saya yang batch 10 itu Mm-mm. habisnya tanggal 21 September. Kalau saya Oh, habis kick off meeting ini langsung otomatis diperpanjang, nggak ya, Kak? otomatis diperpanjang, betul. Dan Eh, kalau Mhm. Berarti saya harus nunggu yang batch 10-nya habis tanggal 21 atau bisa dari sekarang ngerjain yang batch 11? Bisa dari sekarang juga boleh, gitu. Oke, makasih, Kak. Ya, berarti oke, Rizky boleh nggak NPM-nya diberikan kepada Pak Anton atau Mbak Felix atau Ibu Cynthia ya, supaya nanti kami juga bisa mengecekkan akunnya. Jadi untuk teman-teman yang les-nya itu sambungan, misalnya dari batch 10 nyambung ke batch 11 ya, itu untuk kami harus ngecek dulu langsung kesambung atau enggak. Ada yang langsung kesambung, tapi ada yang kami perlu sambungkan secara manual. Gitu ya, Rizky ya. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Sip, oke. Nanti untuk teman-teman yang maksudnya ikutan kursusnya yang sambungan, itu teman-teman gak usah khawatir karena jam belajarnya itu pasti terekam gitu, jadi kayak terakumulasi gitu. Ya, kayak ada Febri di sini. Halo Febri, silakan. Oke Kak, halo. Mungkin aku izin bertanya Kak. Mm, Kan aku di sini dan teman-teman yang lain sebenarnya banyak yang buat ngejar jam belajar buat wisuda kan Kak. mm. Nah, ini aku mau izin konfirm aja. Jadi ini tuh kita harus kalau yang buat wisuda itu jam belajar VPA apa enggak Kak? Atau kayak ya udah ikut jam belajar biasa aja? Apa gimana? Oke, bisa dua pilihan. Kalau VPA-nya sebaiknya tetap dikerjakan. Jadi maksudnya kami juga punya justifikasi kalau misalnya oh dia tuh sudah sekian jam di level ini gitu. Kemudian misalnya kalau udah 80 jam lagi bisa lapor Kak aku udah 80 jam tolong dibukain lagi VPA-nya. Karena VPA kan otomatis 90 hari. Tapi untuk teman-teman yang eh, punya deadline khusus itu bisa dipercepat pembukaan VPA-nya gitu. Jadi tetap dikerjain aja ya. Oke Kak, makasih banyak Kak. Sip, oke. Makasih Febri. Kemudian ini ada Michael Christian Wijaya, silakan. Mau nanya, Mm-mm, kalau misalkan mirip-mirip sih kayak tadi,
Mm-mm. Kalau nggak menuhin jam belajar karena faktor kuliah yang padat itu gimana ya? Oke, kalau boleh tahu, Michael ini angkatan berapa? 24 baru. Angkatan berapa? Oke, ya. Pasti kalau angkatan baru masih ini ya, masih penuh mata kuliahnya, SKS yang diambil masih banyak. Tapi nggak apa-apa, Michael, diatur aja ya. Jadi sebetulnya kalau Michael bagus banget karena udah mulai ikut kursus dari sekarang-sekarang. Jadi Michael sebetulnya masih punya waktu yang panjang. Nah, tapi alangkah baiknya kalau setiap kesempatan kursus, jadi di batch ini Michael mengalokasikan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya ternyata minggu ini Michael cuman bisa 2 jam aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting tetap tetap apa ya, tetap tekun aja gitu. Jadi sesempatnya Michael pastikan dibuka, dikumpulkan aja jam belajarnya. Jadi jangan sampai dalam waktu 6 bulan itu Michael cuma belajar 1 jam, cuma belajar 30 menit, itu kan sayang banget. Jadi di ini aja, dipupuk aja dikit-dikit. Jadi paling enggak minimal 4 jam aja 1 minggu gitu. Ya, Makasih, Kak. sip. Oke. Jadi untuk ini nggak cuma untuk Michael, tapi teman-teman yang lain, pastikan teman-teman menyempatkan waktu ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak menggunakan waktu dan juga akunnya dengan baik, sayang waktunya. Karena udah banyak kejadian di mana dia tuh ada mahasiswa yang ikut tuh dia beberapa batch, tapi di batch pertama jam belajar 30 menit, batch kedua dalam 6 bulan dia hanya belajar 5 jam, kemudian terpaksa harus ikut batch berikutnya, gitu. Karena belum memenuhi standar juga. Jadi sebaiknya teman-teman memanfaatkan itu dengan baik. Gitu ya. Oke, Calvin, silakan. Oke, selamat sore Kak. Mhm, Jadi di sini aku mau nanya, aku kan mhm. baru ikut eh, les ini tuh di batch 11 ini kan Kak. Nah, dan Ya. sekarang tujuannya mau ke exit test, tapi exit testnya bukan untuk wisuda semester ini. Wisudanya Mhm, akan dilaksanakan di semester depan. Nah, mhm, ada beberapa informasi yang pernah aku dengar tuh Kak, ternyata kalau misalnya nanti jam belajar kita sudah habis dan sudah mhm, selesai, tapi belum memenuhi jam belajar, mhm. nanti nggak akan bisa buat dipakai dispensasi di wisuda nanti ya Kak, atau gimana ya? Ya, karena jam belajarnya kurang gitu. Jadi jam belajar itu tetap kami simpan, tetap terakumulasi untuk teman-teman sendiri. Tapi kalau jam belajarnya masih kurang, pasti nggak bisa buat dispensasi gitu kan. Jadi di peraturan tadi, di rangkuman peraturan itu kan sudah tertulis kalau misalnya berhak dapat dispensasi kalau misalnya udah melakukan jam belajar minimum dan juga sudah melakukan pelatihan tambahan gitu. Eh, Baru kemudian Kak, berarti kalau misalnya jam belajar sudah selesai, Mm-mm, sudah terakumulasi semua, mm-mm. kita nggak usah exit test lagi berarti Kak, nggak usah benchmark kayak yang kemarin lagi berarti, Tetap harus exit test. tetap Jadi harus kan, exit. iya betul. Jadi kan kalau sebentar, saya akan sharing screen ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada diagram alirnya. Jadi teman-teman itu di semester 1 atau ketika USM kan sudah melakukan yang namanya Pearson Level Test atau entry test kan. Nah, di sini teman-teman harus kemudian kan udah punya skor tuh. Kalau misalnya di atas B1, dia bisa langsung Pearson Benchmark Test. Di sini teman-teman bisa langsung Pearson Benchmark Test kalau misalnya nggak keluar. Kalau misalnya teman-teman udah di atas, udah B1 atau udah di atas B1, teman-teman tuh di sini. Bisa langsung. Ya. Tapi kalau teman-teman yang belum, berarti kan teman-teman harus, misalnya dia di A2, terus teman-teman di level A2, kemudian di sini harus kursus minimal 80 jam di level B1, kemudian baru benchmark test. Jadi harus udah coba dulu tesnya. Jadi nggak bisa, aku nggak mau tes, aku cuma mau nabung jam aja nggak bisa. Ya, jadi harus tetap coba tes. Ya. Kemudian kalau misalnya ternyata di bawah A2 hasilnya, misalnya per A1 atau A1, berarti harus ikut 2 tahap pelatihan. Pertama, semester 2,
atau misalnya pelatihan tingkat 1, berarti 80 jam di level A2. Kemudian bisa coba Pearson Benchmark Test A2. Nah, lulus atau enggak, terlepas hasilnya apapun, ya, boleh langsung ngikutin lagi pelatihan tingkat 2 atau 80 jam di B1. Nah, setelah itu boleh ikut benchmark test B1. Kalau misalnya skornya lulus, ya udah aman, berarti kan udah memenuhi persyaratan kelulusan. Salah satu persyaratan kelulusan. Kalau misalnya ternyata di bawah B1, misalnya A2 aja, teman-teman tuh boleh belajar mandiri, gitu. Boleh belajar mandiri, terus nanti Pearson Benchmark Test lagi. Tadi kan berarti kalau misalnya nih teman-teman pra A1, berarti kan 80 jam di A2, kan? Kemudian 80 jam lagi di B1. Jadi di sini tuh harus ada teman-teman pernah nyoba yang namanya tes. Kemudian baru yang baru memenuhi jam belajar tambahan 10 jam. Udah, itu persyaratan dispensasinya. Jadi persyaratan yang ada di sana itu harus dipenuhi. Gitu ya, Alvin ya. Sama satu lagi Kak. Silakan. Jadi maksudnya ikut les program ini tuh kita udah bisa ikut nanti sekalian sama tes benchmarknya Kak. Kalau misalnya kita sudah memenuhi jam belajar. Harus daftar lagi untuk tesnya, ya. Berarti harus daftar dan bayar 150.000 lagi ya Kak? Iya, Sesuai betul. dengan yang benchmark kemarin. Betul, betul. Oke. Jadi tidak satu paket dengan kursus ini. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, sekarang ada Farel Alfasyaharo. Farel, silakan. Maaf mau nanya lagi. Mm-mm. Ini kan nanti ada VPA pertama hari ini misalnya. Mm-mm. Terus keluar hasil penempatannya misalnya di intermediate atau low intermediate misalnya. Mm-mm. Nah, misalnya aku berdasarkan hasil CFR kemarin kan A2, tapi Mm-mm. misalnya nanti pas VPA 1 dikerjain, Mm-mm. ternyata masuknya ke A1 misalnya, atau beginner ya kalau A1 tuh. Mm-mm. Betul. Nah, itu nanti berarti ikut yang mana programnya? Oke, ikut yang ini aja. Ikut yang A2. Biasanya sih, Farel, nggak mungkin kalau misalnya level tesnya A2, terus tiba-tiba di kursus jadi A1, gitu. Paling nggak Oh. turunnya nggak akan banyak, gitu. Kalau kebalikannya Kak, misalnya Mm-mm. berdasarkan nilai sebelumnya di CFR A1 misalnya, tapi Mm-mm. setelah mengikuti VPA 1 Mm-mm. masuknya di intermediate, Mm-mm. jadi A2 kan. Mm-mm. Itu gimana Kak? Ambil yang intermediate. Ambil intermediate berarti cukup 80 jam aja. Ya. Oke. Kasih Kak. Oke, sip. Terima kasih. Sekarang ada Francisca Lani. Halo. Halo Kak, mau nanya. Mm-mm. Kan saya kan batasnya kan 10 Oktober. Nah, itu Mm-mm. sebelumnya itu kan saya udah pernah les di luar. Itu bisa digabung sama yang les di Unpar nggak? Bisa. Bisa banget. Pertanyaan bagus dari Lani ya. Bisa dikonversi di kami, tapi persyaratannya adalah teman-teman harus mengirimkan satu bukti sertifikat kursus di luar, kemudian surat dari tempat kursusnya yang menyatakan kalau memang sudah pernah kursus di situ. Nah, kami juga mohon bantuan untuk teman-teman yang kursus di luar. Jadi teman-teman boleh minta program plan-nya sama tempat kursusnya, atau misalnya di surat itu dituliskan misalnya Lani udah ikut kursus gitu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sebanyak sekian pertemuan, dalam satu pertemuan itu durasinya berapa jam gitu. Jadi itu memudahkan kami untuk mengakumulasi jam belajarnya, dan waktunya bisa lebih cepat kalau di keterangan suratnya itu bisa lebih lengkap gitu. Tapi teman-teman harus ingat juga, kalau misalnya ternyata kursus di luar tapi levelnya beginner, nggak bisa ya. Levelnya paling nggak harus intermediate atau di atas intermediate baru bisa dikonversikan. Tapi kalau maksudnya kalau misalnya udah pernah les di luar, hasilnya misalnya A2 atau misalnya low intermediate, nggak apa-apa, dikumpulin aja. Itu kan nanti jadi apa ya? Jadi catatan kalau teman-teman pernah belajar di level A2 sebanyak 80 jam atau sekian jam gitu. Nanti teman-teman tinggal nambah-nambah aja. Gitu ya. Oh ya, makasih Bu. Sip, ya.
Untuk teman-teman yang pernah kursus di luar dan misalnya perlu konversi jam belajar atau perlu pencatatan jam belajar, silakan teman-teman mengirim WA ke DPBIK ya, nanti akan dibantu dengan Ibu Cynthia dan juga Pak Anto. Gitu ya. Oke, makasih Lani untuk pertanyaannya. Di sini ada Brian. Silakan Brian. Boleh Kak, izin tanya Kak. Oke. Sorry Brian, bisa lebih keras kan karena di sini kecil suaranya. Oke. Hmm. Izin tanya. Kan kalau mau untuk saya ini kan ada dispensasi ke Kapodi untuk Mm-mm. wisuda nanti. Itu Mm-mm. kan harus butuh 190 jam. Berarti Mm-mm. jadi itu tidak perlu tes lagi benchmark atau belum gitu. Udah pernah tes belum ya? Sudah 6 kali tes masih belum lulus. Oh, oke. Tapi berarti level tesnya A2 ya? Iya. Ya, berarti 160 nggak usah tes lagi. Yang penting jelas. Jadi udah 80 jam, bilang sama kami, minta dibukakan VPA-nya. Kemudian lanjutkan lagi 80 jam lagi, nanti kami bukakan lagi VPA. Jadi kami bisa kan ada suratnya tuh ya. Jadi kami bisa tulis, Brian belajar 80 jam misalnya di level sekian, kemudian 80 jam lagi di level sekian. Gitu? Oke, Kak. Terima kasih Kak. Sip. Oke, sekarang ada Benedictus Ethan. Oke, silakan. Halo Kak, aku mau bertanya. Mm-mm. Jadi tadi temanku tuh mengisi yang Foxy itu kan Kak, Mm-mm. ada pertanyaan yang know yourself. Mm-mm. Nah dia itu mencetnya yang understand, terus tiba-tiba Mm-mm. level dia yang harusnya itu A1, A1, A1 tiba-tiba jadi high beginner, Mm-mm. high intermediate. Itu bisa di reset nggak ya Kak? Takutnya dia dapat soal yang susah. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau VPA itu fungsinya kan dia tuh ngetes kemampuan tertinggi teman-teman tuh di mana gitu. Jadi makin teman-teman bisa menyelesaikan soal yang susah, teman-teman kan langsung oh dia bisa di level ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun ternyata nggak bisa jawab, gitu kan nanti levelnya akan sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Ya, Oh iya, terima kasih ya Kak ya. sip. Terima kasih juga, Aaron. Izin Nadia, Kak. hai. Hai Nadia. Oke, silakan. Izin tanya Kak, saya masih bingung. Kan Mm-mm. sertifikat jam belajar tuh bisa dipakai untuk benchmark ya Kak, untuk Mm-mm. daftar benchmark. Nah ini tuh Mm-mm. yang penting kita ngabisin waktu 6 bulan atau waktu jam belajar sebagai syarat daftar benchmarknya, atau dari les POI ini tuh ada nilai yang harus dipenuhi untuk jadi syarat daftar benchmark. Karena saya tuh pernahnya ikut TICKES. Kalau Mm-mm. di TICKES kan di akhirnya ada tes wawancara dan kalau lulus bisa langsung benchmark. Nah kalau POI ini tuh gimana ya Kak? Nah, kalau POI ini karena sifatnya adalah self study, ya, jadi tidak harus nunggu sampai 6 bulan selesai. Kalau misalnya Nadia mau ngebut gitu belajarnya nggak apa-apa. Misalnya 3 bulan udah selesai itu oke banget, ya. Nah, bisa dua. Jadi Nadia memenuhi jam belajar, ya. Jadi sebaiknya memang ada tabungan jam belajarnya, jadi tidak hanya bergantung pada VPA. Banyak teman-teman gitu yang menggunakan kursus ini tuh hanya pakai VPA-nya aja, gitu. Dia berpikir, pakai VPA aja biar bisa daftar tes. Dia nggak belajar sama sekali. Eh, Ternyata VPA itu terus dikerjain sama temennya gitu. Nah, itu kan nanti ketahuan di belakang. Jadi tesnya nggak lulus-lulus, terus jam belajarnya nggak ada. Nanti ketika di akhir kuliah gitu mau lulus, itu nanti jadi halangan gitu. Jadi sebaiknya jam belajar juga dipenuhi gitu. Jadi dua-duanya. Tapi kalau misalnya VPA-nya udah high intermediate mau coba tes silahkan ya. Gitu. Berarti Kak ini tuh bisa pakai jam belajarnya, bisa juga pakai VPA-nya untuk sertifikat jam belajar untuk daftar benchmarknya. Betul. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang udah jam belajarnya 80 ya, 80 tapi di intermediate ya. 80 jam di intermediate terus boleh daftar tes. Gitu. Nanti kan 80 jam terus lapor, Mbak bukain VPA nanti boleh daftar tes. Ya. Jangan lupa dipenuhi jam belajarnya pokoknya. Ada Hairan Syabi, silakan Hairan. Iya Kak, mau nanya, ini kan Hmm. aku lagi ngambil skripsi dan Mm-mm. persyaratannya kan harus ikut TOEFL ya. Hmm.
Kira-kira bisa nggak dalam waktu 6 bulan ini aku kayak selesai sampai TOEFL gitu? Oh, bisa banget. 6 bulan kan waktu yang panjang gitu. Mungkin kalau Highland, maaf boleh tahu nggak level tesnya berapa kira-kira? A2 plus. Nah, oke. Malah A12 itu bagus banget. Berarti kan paling enggak Highland harus belajar minimal 80 jam. Ya. Hmm. Jadi mungkin disempetin aja kalau misalnya ngerjain skripsi terus kan bosen gitu. Nanti bisa coba Voxy. Karena Voxy itu kan bentuknya yang dynamic unit itu kayak baca berita, kayak baca artikel, kayak nonton video gitu. Jadi bisa have fun juga gitu ya. Pokoknya disempetin ya. Jadi supaya skripsinya selesai, persyaratan bahasa Inggrisnya selesai bareng-bareng juga. Pasti bisa kok. Udah banyak yang bisa melakukan. Semangat ya, Baik. Khairan ya. Iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lain? Mumpung saya di sini, Mbak Cynthia di sini, Mbak Felis di sini, Mas Anton di sini. Jangan ragu. Oke, ada Gadah. Silakan Gadah. Kak, maaf mau tanya. Kan tadi katanya kalau A2 plus kan itu untuk jam, kan saya mau ngejar buat wisuda sekarang ya Kak. Itu untuk jam belajarnya itu 80 ditambah 80 atau kayak gimana Kak? Atau aja? Udah pernah tes belum sebelumnya? Udah. Udah, oke. Berarti 80 plus 80. Ya. Oke. Jadi Makasih ya, Kak. 80. Sip, oke. 80 itu untuk yang syarat minimal, ya. Kemudian 80 jam tambahannya itu untuk memenuhi jam belajar tambahannya. Gitu ya, Gadah ya. Oke, makasih ya, Kak. Sip, sama-sama. Mantap. Yang lain? Aku mau nanya Kak, Oke, silakan. aku kan kemarin kan entry testnya belum lulus Kak. Aku Mm-mm. masih di A2 plus. Nah Mm-mm. itu berarti kan aku harus belajar sama 80 jam, terus habis itu baru bisa tes VPA lagi. Ya, Mm-mm. terus belajar 80 jam lagi. Nah itu kalau misalnya udah memenuhi 80 sama 80, itu bisa langsung minta tes lagi ya? Minta benchmark ya? Iya, boleh, Buat boleh. buat apa? Selesaiin entry testnya. Entry test itu kemarin ya boleh. Jadi entry test itu kan fungsinya untuk pembukaan teman-teman. Teman-teman ada di level yang mana gitu. Nah, exit test itu memastikan teman-teman lulus dari Unpar, bahasa Inggris teman-teman minimal B1 gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya level tesnya ternyata masih A2 atau A1 itu nggak apa-apa kan bentuknya pemetaan. Jadi supaya teman-teman bisa tahu kira-kira apa yang teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa mencapai standar lulusan di Unpar. Gitu ya. Kayak tadi Christopher yang nanya ya. Iya Kak. Oke, sip ya. Jadi jelas ya Christopher ya jadi saya ya. Oke, untuk Terus Gadah. terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Dari Gadah masih ada pertanyaan? Oh, udah turun ya. Oke, gak apa-apa. Takut pegel tangannya, angkat tangan terus. Oke, yang lain? Kak, sorry nanti meeting Oke. record tuh bakal dikasih nggak ya? Apa recordingnya? Meeting recordnya? Iya, Ini Zoom pasti, meeting. pasti. Oke. Pasti. Jadi nanti Oke. recordingnya akan kami berikan ada di IDE, ya. Kemudian slide PPT saya juga akan dimasukkan ke IDE juga, ya, supaya membantu teman-teman untuk belajar. Dan pastikan teman-teman hari ini juga, khususnya untuk teman-teman yang punya deadline sampai Oktober ini, untuk segera cek akunnya. Ya. Kalau akunnya belum bisa diakses, cepat isi G-form-nya yang ada di IDE juga, yang akun bermasalah, supaya besok kami bisa segera proses kebiasaan. Jadi teman-teman bisa segera baca. Gitu ya. Kayak ada Ripka, silakan. Hai Ripka. Halo? Halo Ripka? Oke. Masih mute mikrofonnya. Oh, oke. Tadi udah open mic. Iya, suaranya nggak ada. Boleh lewat chat juga boleh kalau mau tanya.
Oke. Ya, kami akan proses segera. Jadi besok pagi ya kan. Jadi kami tunggu malam ini teman-teman untuk isi, untuk cek. Nanti besok pagi kami akan laporkan ke Pearson. Untuk yang maksudnya bisa kami selesaikan dari sini akan kami selesaikan segera. Tapi kalau yang perlu bantuan dari Pearson, ya kami harus menghubungi Pearson dulu. Gitu. Kalau Ripka sudah coba buka belum? Kalau misalnya udah coba buka, terus masih error, nanti coba silakan kontak Kak Felis ya nanti supaya dibukakan, gitu, supaya dicekkan. Jadi kalau misalnya ternyata nggak bisa dibuka oleh kami, nanti kami ke Pearson, gitu, ya. Sip, oke. Yang lain ada lagi? Ya, Florentina Jessica Chandra, silakan. Oke, halo Kak, sore mau nanya. Jadi kan kalau aku buka lewat IDE, itu tuh nggak bisa. Tapi kalau aku buka lewat email, Simfoxy-nya itu bisa. Nah, terus kan kalau misalkan IDE itu kayak keluhan-keluhannya yang dikirim ke grup gitu kan. Nah, apa ke depannya tuh, atau aku tetap harus kirim pakai Google Form itu karena ada gangguan gitu atau gimana Kak? Oh, nggak apa-apa, bilang aja. Kalau misalnya nggak ada di IDE, bilang aja nggak ada di IDE, gitu. Kalau ada Oke. gangguan, boleh bilang. Apapun gangguannya, silakan sampaikan, ya. Oke, sama mau tanya sih Kak, berarti kan kita tuh nanti kan kerjain eh, FPE, FPA 1 kan Kak, buat nentuin jam belajar kita butuh berapa kan Kak? Oh, enggak. Kalau jam belajar, itu dimulai dari entry test-nya teman-teman, gitu. Oke, makasih Kak. Jadi cek dari situ, ya. Nah, untuk teman-teman, pastikan teman-teman coba buka IDE-nya ya. Nanti kalau misalnya harusnya sih semuanya sudah masuk di IDE gitu. Tinggal yang perlu dicek teman-teman bisa langsung akses Foxy apa gitu. Ya. Oke, ada lagi? Saya juga mau ini ya ngingetin teman-teman cara bukanya ya. Takutnya tadi ada teman-teman yang ketinggalan juga. Soalnya yang ini tuh bukanya nggak langsung otomatis ke pakai external link gitu. Jadi sebentar ya. Oke, jadi teman-teman di sini udah buka yang batch 11 ya. Kemudian teman-teman lihat yang tautan Foxy. Jadi teman-teman nggak punya link Foxy karena ini kan dari sisi tutor ya, sama sisi guru. Nah, teman-teman nanti akan lihat ini tautan Foxy. Teman-teman klik POE ini kan ada linknya, teman-teman klik. Terus nanti teman-teman klik Open in New Window. Nah, nanti langsung keluar kayak gini. Langsung masuk ke akun Foxy. Gitu ya. Oke. Silakan Farel. Silakan. Kak, nanya lagi. Silakan, Jadi, nggak apa-apa. jadi kan tadi kayak yang ada yang sebelumnya nanya, yang VPA 1 ini buat penentuan penempatan, terus kata kakak kan bukan, itu tetap sesuai entry test. Berarti yang tadi aku tanya itu kalau misalnya entry testnya A1, tapi berdasarkan hasil VPA 1-nya A2, tetap nge-refernya ke yang A1, Oh, kebutuhannya sorry. belajar. Oke, kayaknya ada ini ya, ada misconception. Jadi kalau ya entry test itu sebetulnya adalah placement test atau penempatan dari universitas. Tapi kalau VPA itu untuk kursus ini. Jadi kira-kira teman-teman ambil materi yang mana gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk di kursus ini ya teman-teman ambil materi yang mana ikut aja hasil VPA teman-teman. Gitu ya. Nah, habis itu kalau misalnya A2, berarti 80 jam belajar, terus nanti misalnya VPA-nya udah mencapai 880, bisa daftar benchmark exit. Yes, betul. Betul. Oh, oke. Kasih Kak. Sama-sama. Di sini ada Tabita. Hai, Tabita. Ya, Kak, saya mau nanya. Saya kan ngejar untuk daftar wisuda di 10 Oktober nanti. Saya masih bingung untuk berapa jam yang harus saya penuhin. Karena untuk entry test saya itu kan di level A1, sedangkan benchmark terakhir saya itu di A2+. Untuk sampai sarjana, kira-kira saya harus ikutin jam belajar entry test atau benchmark terakhir ya, Kak? Benchmark terakhir. Berarti saya perlu 80 jam plus 80 jam ya untuk sarjana. Ya, 160 jam. betul. Oke.
Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Semangat yang harus mengejar sampai sebelum 10 Oktober ya. Silakan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Kalau misalnya perlu dibukakan VPA-nya lebih awal, silakan hubungi kami, jangan ragu ya. Yang penting jam belajarnya terpenuhi minimal 80 aja gitu ya. Oke, sip. Ada Nabila, silakan Nabila. Halo, sore Kak. Ya. Kebetulan entry test aku tuh kemarin hasilnya A2 dan udah pernah ikut benchmark juga. Tapi skornya itu masih 42, sedangkan kan minimumnya 43 ya. Yes. Itu tuh kalau misalnya nanti worst case-nya aku harus keburu sidang, sedangkan kan persyaratannya harus ikut benchmark dengan minimal 43 tersebut, itu baiknya berarti aku kumpulin waktu 160 jam itu ya berarti. Sebelum si sidang itu. Oke, sorry Nabila itu berarti ini buat syarat sidang ya? Iya, betul. Oke, level testnya A2 gitu kan? Iya. Terus udah gitu 80 jam dulu aja. Terus udah gitu tes benchmark lagi ya berarti. Itu A2 tuh benchmark atau level testnya? Yang pertama itu loh Kak, si entry testnya itu. Entry test ya. Oke, Iya. oke. Berarti kita coba jalur standar dulu ya. 80 jam itu nanti kalau misalnya ternyata benchmarknya tuh belum memenuhi syarat gitu ya. Oke, berarti dicoba lagi untuk benchmark testnya lagi ya. Betul. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Kak. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Yang penting itu nggak hanya cuman kuantitas jam belajar, tapi kualitasnya juga, supaya itu bisa bantu teman-teman ketika teman-teman mengerjakan benchmark gitu. Jadi pasti naik level sih kalau minimal 80 jam itu. Gitu ya. Dita, silakan. Masih ada pertanyaan? Oh enggak, udah ada. Oh, sorry, lupa diturunin. Oke, nggak apa-apa. Ya, makasih Kak Dita. Oke, ada David Reinhardt di sini. Oke. Ya, oke. David, kalau boleh tahu ini David POE batch berapa? Sorry kok maksudnya POI gimana ya? Maksudnya ini kurs David itu ikut batch 11 atau pernah ikut yang sebelumnya juga? Oh, sebelumnya pernah saya. Oke. Batch berapa? Aduh, saya kurang udah lupa sih Kak. 2 semester lalu kan. 2 semester lalu. Oke. Oke. David keburu waktu juga sampai 10 Oktober atau enggak? Enggak sih Kak. Enggak. Oke. Isi ini dulu, isi linknya dulu yang tadi permasalahan akun ya. Udah. Sip, udah nanti akan besok pagi akan diproses gitu. Tapi itu untuk ngikut VPA satunya besok bisa Kak? Masih bisa? Bisa. Oh, bisa. Itu aja sih Kak. Betul. Mantap. Makasih Kak. Sama-sama. Untuk mengerjakan VPA-nya bisa kapan aja teman-teman. Jadi nggak harus hari ini, nggak harus besok. Tapi saran saya adalah mengerjakan sesegera mungkin, jangan ditunda lama-lama. Karena kan VPA itu kan ada sistem per 90 harinya itu. Jadi 90 harinya itu tuh bukan terakhir teman-teman buka akunnya, tapi terakhir teman-teman ngerjain VPA. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mundur ngerjainnya misalnya 1 bulan, otomatis VPA-nya juga nanti ikut mundur 1 bulan. Sementara akunnya teman-teman itu udah di-setel sampai bulan Maret. Gitu. Jadi jangan sampai VPA 2-nya mundur, VPA 3-nya mundur, terus udah gitu akunnya keburu habis. Gitu. Oke, makasih David untuk pertanyaan yang tadi. Ya. Sama-sama Kak. Sama, oke. Yang lain? Mumpung saya di sini, mumpung Pak Anton di sini, mumpung Pak Felis di sini, mumpung Bu Cynthia di sini. Oke, Lisa. Oke, nggak apa-apa. Oke,
Jadi Alisa di sini belum pernah Pearson sama sekali, kemudian udah di semester 7, ya. Berarti kan masih ada waktu sekitar 1 tahun semester. Ini kan semester 7 awal, kemudian masih ada semester 8. Nah, dimanfaatkan dengan baik waktunya. Jadi sebaiknya paling enggak minimal di satu batch itu teman-teman mencapai jam belajar minimum. Minimum dalam satu level itu 80 jam. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin study plan yang tadi saya presentasikan dan juga ada di IDE, kalau teman-teman ngikutin aja 1 minggu 4 jam, itu paling enggak teman-teman itu sudah mendapatkan sekitar 84 jam. Gitu. Jadi untuk Alisa jangan khawatir, cuman memang untuk Alisa harus memanfaatkan waktu dengan baik, karena tinggal semester 7, semester 8. Harapannya di setiap batch kursusnya itu Alisa bisa mencapai syarat minimum atau nggak paling nggak ada milestone-nya aja gitu. Jadi jangan sampai akunnya tuh nggak dipakai sama sekali gitu. Atau misalnya dipakai tapi minimal banget 20 jam gitu kan sayang karena punya waktu 6 bulan yang sebetulnya cukup baik gitu. Ya, ada yang lain teman-teman? Makasih Alisa untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Kalau misalnya jawaban saya membantu, silakan berikan jempol reaksi di pertanyaannya Alisa. Ya, oke, sip. Ya, terima kasih Stephen juga. Kemudian di sini, oh oke nggak dengar tadi di akhir jawabannya. Oke, untuk Alisa pokoknya dimanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, kalau ngikutin jam minimal dari Pearson yaitu 1 minggu 4 jam, pasti paling enggak dalam satu batch 6 bulan kursus udah dapat 84 jam. Mau nggak mau untuk teman-teman yang di semester 7, teman-teman harus memanfaatkan waktu dengan sangat baik supaya nanti penyelesaian rancangan penelitian atau penyelesaian skripsinya bisa barengan dengan syarat kelulusan bahasa Inggris. Gitu. Untuk teman-teman yang masih angkatan baru, selesaikan segera mungkin, jangan ditunda. Jadi kalau misalnya semester ini bisa selesai, syaratnya kenapa enggak? Jadi jangan menunggu sampai akhir. Ya. Sip, Alisa. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Cindy Cynthia. Ya. Kalau mau ikut VPA itu paling cepat dibukanya kapan? Secepat mungkin. Jadi kalau misalnya sekarang udah dibuka akunnya, VPA 1 udah bisa kerjain, langsung dikerjain, kemudian terus langsung gas belajar 80 jam, ya nanti kalau udah bisa kontak kami, ya nanti kami bukakan juga VPA. Ya. Jadi VPA itu nggak perlu nunggu 90 hari, kalau misalnya ternyata sudah lebih cepat, sudah terpenuhi, silahkan bilang pada kami. Ya. Ada Tabita, silakan Tabita. Kak, sorry maaf mau tanya lagi. Nggak apa-apa. Saya itu kan udah pernah ikut self study di POE ke-6. Nah, kalau saya mau cek jam belajar saya itu udah berapa jam pada saat itu, bisa nggak nanti digabung sama yang saat ini? Bisa, bisa. Oh, Kami kalau punya datanya. kalau itu saya harus cek kemana ya, Kak? Oke. Kalau mau silakan nanti kontak ke DPBIK, nanti akan dibantu eh, oleh kami di sini, ya. Nanti bisa dikasih tahu. Karena kan kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan akunnya aktifnya per 6 bulan habis, 6 bulan habis, gitu kan. Nah, kalau misalnya yang bisa buka itu dari kami, gitu. Kalau untuk akun yang sudah lama expired. Oh gitu, oke baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain, mumpung saya masih di sini, mungkin terakhir sebelum saya kembalikan kepada Mas Anton. Baik, terima kasih Mbak Ratri atas pemaparan materi kick-off meetingnya. Sebelum kita meninggalkan Zoom acara hari ini, teman-teman boleh menyalakan kamera terlebih dahulu. Nanti akan dibantu oleh Mbak Cynthia untuk ngambil dokumentasinya gitu ya. Ayo teman-teman, nggak apa-apa yang belum mandi, saya juga belum ya. Oke. Ya, teman-teman kalau mau nanya boleh lewat WA. Terus kalau misalnya di kampus, teman-teman lagi di kampus terus bisa mampir ke kantor kami, jangan ragu mampir ke kantor kami ya.
Baik, teman-teman, di saya akan ada 3 halaman, jadi saya akan 3 kali mengambil gambar ya. 1, 2, 3. Baik, ditunggu sebentar. Untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Baik, sudah teman-teman. Terima kasih untuk acara sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Jangan ragu untuk bertanya pada kami, boleh chat, boleh juga main ke kantor kami. Ya, dadah. Kairan, masih ada pertanyaan? Iya Kak, ini aku kalau misalnya udah aktivasi akunnya bisa langsung mulai berarti ya?